terkait tentang kebiadaban dari entitas Yahudi atau Zionis Israel ini telah melakukan apa yang disebut sebagai genosida. Genosida adalah pembantaian umat atau masyarakat secara besar-besaran. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Zionis Israel ini melanggar hukum internasional? Nah, jadi dasar hukumnya di Konvensi Jenewa itu sudah diterangkan di pasal 3 bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pemirsa Makassar Cinta Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua di cara dialog ya. We Stand with Palestine di channel Makassar Cinta Quran ya. Dalam kesempatan ini ya kita akan dibersamai oleh salah satu narasumber kita, yaitu Bung Sofyan. Nah, kita sapa dulu pemateri kita. Bung Sofyan ini beliau adalah praktisi hukum ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sofyan. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat walafiat ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bung Sofyan ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama dari sosial media ya, kita mendapatkan informasi terkait saudara-saudara kita hari ini di Palestina ya. Sampai hari ini sudah lebih 8.000 warga sipil yang terbunuh ya. Ribuan orang lainnya terluka parah ya, di antara mereka ada ratusan bayi ya, anak-anak kecil juga, para wanita ya. Terhitung rumah, begitu juga rumah sakit ya, dan bangunan-bangunan lainnya luluh lantak. Nah, bagaimana ya menurut Bung Sofyan ini terkait kebiadaban ya Zionis Yahudi ini ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebiadaban Zionis Yahudi ini? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang kebiadaban dari entitas Yahudi atau Zionis Israel ini telah melakukan apa yang disebut sebagai genosida. Genosida adalah pembantaian umat atau masyarakat secara besar-besaran. Nah, menjadi pertanyaan, apakah Zionis Israel ini melanggar hukum internasional? Nah, jadi dasar hukumnya di Konvensi Jenewa itu sudah diterangkan di pasal 3 bahwasanya genosida atau pembantaian yang besar-besaran itu bagian dari pelanggaran hukum. Dan juga kenapa undang-undang internasional atau konvensi Jenewa diciptakan? Agar juga mengatur bagaimana tata cara perang yang baik. Nah, apa itu tata cara perang yang baik? Yaitu yang pertama, tidak boleh menyerang warga sipil. Yang kedua, tidak boleh menyerang anak-anak yang tidak berdosa begitu. Dan juga tidak menyerang kondisi atau lokasi-lokasi yang strategis seperti rumah sakit atau tempat konsumsi makanan begitu. Nah, ini Israel dengan bengisnya pada kali ini dia menghancurkan semuanya. Oleh karena itu, apakah dia masuk dalam kategori pelanggaran? Dia sudah masuk dalam kategori pelanggaran genosida itu. Jadi ini sudah termasuk kebiadaban yang sangat besar yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi hari ini itu bukan hal yang biasa, tetapi ini sudah luar biasa, sudah masuk dalam kategori genosida ya, penghapusan etnis ya.
Nah, bagaimana harusnya apa internasional ya, negara-negara khususnya di PBB ini menyikapi aksi brutal yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini. Iya. Ini sudah masuk kategori genosida ya. Baik, ya. Jadi pertanyaannya mungkin apa upaya hukum yang bisa dilakukan? Nah, jadi PBB ini sudah mendirikan International Crime Court atau Mahkamah Pidana Internasional yang berada di Den Haag, Belanda. Nah, ini adalah mahkamah internasional pidana bagi yang melanggar genosida dan pelanggaran HAM perang ya. Jadi seharusnya kita harus mengajukan gugatan, mengirim laporan kepada ICC atau International Crime Court atas kebiadaban dari Zionis Israel ini. Nah, menurut data bahwasanya lembaga bantuan hukum dari Pelita Umat pernah mengirimkan gugatan di ICC. Namun apa yang terjadi? Gugatan itu sangat lamban. Bahkan laporannya sudah diterima bahwasanya suratnya sudah dibalas bahwasanya mereka harus melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nah, terus itu waktunya sangat lama sekali untuk menunggunya. Padahal mereka mengatakan ingin mencari barang bukti. Untuk apa cari barang bukti? Padahal cukup nonton dan buka di YouTube saja, itu barang bukti sudah tersebar di mana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum internasional itu sebenarnya seperti macan ompong ya. Dia tidak bisa menjadi sesuatu atau harapan untuk kebenaran. Jadi, seakan-akan hukum internasional itu diciptakan untuk bangsa barat saja. Kalau untuk bangsa kaum muslimin itu cenderung lamban. Ya, kurang lebih seperti itu. Harapan kita kepada mahkamah internasional itu sangat pesimis sekali untuk kita bisa harapkan kepada hukum internasional itu. Iya. Nah, Bung Sofyan, ya, jadi beredar opini ya di dunia internasional termasuk di negeri kita ini Indonesia bahwa Hamas ini sebagai teroris ya, dan Zionis Yahudi ini hanya membela diri ya, disebabkan karena Zionis Yahudi mengklaim bahwa ya Hamas lah yang terlebih dahulu menyerang ya, sehingga ya Zionis Yahudi kemudian membalas ya. Nah, jadi dalam hal ini beredar opini ya bahwa Hamas ini yang sebenarnya harus dihancurkan karena dia ini teroris. Ya, tanggapan Bung Sofyan gimana? Ya, jadi definisi teroris itu seperti apa? Kita juga tahu di zaman pra kemerdekaan penjajahan Belanda itu para pahlawan itu melakukan upaya-upaya untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi para pahlawan itu dituduh juga sebagai teroris karena ingin mempertahankan tanah. Nah, ini juga masuk ke dalam analogi dari Palestina sebenarnya. Nah, menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan Hamas, penyerangan yang dilakukan Hamas, apakah ini ada alasannya? Ternyata tidak serta-merta langsung melakukan penyerangan. Ya, jadi kita harus ingat sejarah. Pada tanggal 29 Agustus sampai 1 September, ternyata dulu itu ada pertemuan raja-raja Arab dan bahkan presiden dan kepala negara, bahkan Liga Arab, Mesir, Raja Yordan, Irak, Kuwait, dan mereka melakukan pertemuan konferensi itu di Sudan. Apa isi konferensi itu? Jadi mereka sudah melahirkan deklarasi, resolusi, disebut dengan deklarasi Khartoum. Nah, apa isi dari deklarasi tersebut? Mereka sudah menulis di situ dari 1 sampai 7 paragraf. Nah, paragraf yang kedua, yang paling terkenal itu adalah Trinus. Apa artinya? Mengatakan 3 kata tidak. Yang pertama, tidak boleh ada hubungan dengan Israel. Yang kedua, tidak boleh ada pengakuan Israel sebagai negara. Yang ketiga, tidak ada perundingan damai kepada Israel. Dan pasal yang selanjutnya itu mengatakan bahwasanya tidak boleh ada pangkalan militer di negeri-negeri Arab. Jadi Liga Arab itu semua sudah sepakat untuk
mewujudkan ketiga tidak itu tadi. Nah, ternyata berjalannya waktu, Mesir itu mengalami pernah melakukan perang ya. Dulu ada perang itu disebut perang, saya lupa perangnya itu, yang dimenangkan oleh Mesir pada saat itu. Kemudian Mesir diberikan piagam penghargaan. Lalu di situ Israel dan Mesir melakukan gencatan senjata. Lalu mereka berdamai, melakukan penandatanganan perdamaian. Ketika melakukan perdamaian, ternyata diikuti oleh negara-negara lain, diikuti oleh negara-negara Mesir, Sudan, dan bahkan unit Emirat Arab melakukan perdamaian. Nah, ketika melakukan perdamaian, maka Hamas itu dia curiga ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa negeri-negeri Arab yang menjadi kiblat kita sudah berbalik? Nah, ini menjadi kekecewaan mereka karena pengkhianatan dari deklarasi Khartoum tadi. Nah, jadi mereka sangat jengkel karena perjanjian sudah mereka buat, jadi tidak ada cara lain. Maka Hamas yang turun sendiri untuk menyerang Israel. Nah, jadi itu adalah bentuk dari kekecewaan dari Hamas tersebut. Nah, jadi Hamas ini sebenarnya ingin mengusir penjajah Israel tersebut karena kita tahu bahwasanya yang mereka lakukan adalah perampasan atau pembantaian. Nah, jadi ada dua partai sebenarnya, ada Hamas, ada juga Fatah. Ya, jadi Fatah itu beda lagi. Kalau Fatah itu dia punya solusi bagaimana dua negara itu bisa dibagi dua saja. Tapi kalau Hamas berbeda. Kalau Hamas dia menolak total entitas ya. Iya, dari Yahudi tersebut. Dua negara. Iya. Iya. Jadi sebenarnya masalah di Palestina ini bukan terkait perbatasan ya, tetapi masalah utamanya adalah pendudukan Zionis Yahudi di bumi Palestina ya. Iya. Nah, Bung Sofyan ya, sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan ya terkait serangan brutal yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini ya. Jadi negeri-negeri kaum muslimin itu sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya, termasuk mengecam serangan brutal Zionis Yahudi ya, mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan sampai dengan upaya diplomasi dengan lembaga-lembaga internasional yang ada saat ini ya. Nah, tanggapan Anda terkait upaya yang telah dilakukan oleh negeri-negeri kaum muslimin, utamanya negara-negara Arab ya yang bertetangga dengan Palestina sendiri. Iya. Jadi solusi itu kan ada dua, ada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Yang dilakukan oleh negeri-negeri Arab ini adalah solusi jangka pendek dengan mengirim obat-obatan dan mengirim bantuan dan konsumsi. Syukur-syukur kalau sampai. Nah, saya kalau mau analogikan, kalau kita punya toko roti, ya kan, yang kita sudah siapkan rotinya tinggal dijual besok pagi, kemudian kita tahu di toko kita itu ada rumah tikus ya, ada tikus di situ yang tinggal di toko kita. Kita tahu karena ada CCTV. Nah, ternyata tikus itu yang menghancurkan semua jualan-jualan roti itu, menghancurkan semua jualan kita. Rotinya dimakan dan diacak-acak semua. Terus besok pagi kita melihat toko kita sudah hancur. Kira-kira solusinya apa? Nah, ternyata solusinya dia tambah lagi rotinya. Dia tambah lagi rotinya. Besoknya sampai seterusnya begitu. Hamanya atau tikusnya tidak dihilangkan. Nah, ini mirip seperti negeri-negeri Arab pada saat ini. Dia mengetahui ada penjajah di dalam situ. Ada entitas. Ada Zionis Israel yang selalu membantai dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Seharusnya yang dikasih keluar itu adalah Zionis Israel, itu harus diusir. Bukan kita mengirim makanan dan bantuan dan obat-obatan. Itu sebenarnya bagus, tapi harus apple to apple. Nah, jadi kalau yang terjadi di sana adalah penyerangan tentara, maka sungguh harus otomatis
negeri kaum muslim itu juga harus mengirimkan tentara, ya kan? Jangan kita menjadi negara hina, ya. Coba kita lihat pada saat Hamas menyerang, ya, pada saat Hamas menyerang, kita melihat Amerika Serikat langsung berempati dan langsung ingin menolong. Secara politik, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Israel, bahwasanya dia adalah pihak yang tertuduh, dia adalah orang yang terkena yang namanya mereka yang dibantai gitu. Kemudian ketika hal itu Amerika membenarkan bahwa ternyata Israel dibantai oleh Hamas, bahkan dikatakan teroris Hamas. Yang kedua, secara militer apa yang terjadi? Amerika Serikat mengirimkan kapal induk, amunisi, logistik, dan juga mengirimkan bantuan-bantuan militer, ya kan? Yang negara tergabung dalam negara NATO. Jadi NATO itu juga mendukung bersama Israel. Ya, lalu apa yang dilakukan penguasa-penguasa Arab? Yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab seperti Arab Saudi yang melakukan konser pesta pora. Ya. Dia mengundang artis-artis Barat untuk melakukan pesta di malam hari, melakukan dugem dan lain sebagainya, melakukan malam maksiat dan sebagainya di atas penderitaan kaum muslimin. Nah, ini sangat mengecewakan. Dan apalagi yang dilakukan oleh Turki? Yang dilakukan oleh Turki hanya mengecam. Ya, padahal kalau Turki tidak pernah sedikit pun mengirimkan tentara. Kalau kita tahu tentara Israel coba berapa? Cuma 160-an. Jadi kalau dibandingkan dengan penggabungan tentara Turki, Mesir, bahkan Indonesia TNI, itu kalau digabungkan untuk menyerang Israel, Israel bisa minggat dari situ. Tapi apa yang terjadi? Memang kita seperti buih di lautan. Jadi Mesir juga menutup diri untuk tidak mau membantu saudara-saudaranya dengan alasan terlalu banyak imigran Palestina dan lain sebagainya. Nah, ini sangat sedih sekali ya. Ini yang dikatakan bahwasanya kita seperti dijajah. Dikirimkan makanan seolah-olah mengatakan kamu itu harus kenyang dalam keadaan mati. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat miris gitu. Ya, baik Bung Sofyan. Jadi tadi dijelaskan bahwa permasalahan di Palestina ini adalah pendudukan Zionis Yahudi ya. Maka dengan demikian harus mengusir Zionis Yahudi ya dari bumi Palestina. Tapi mengapa harus dengan kekuatan militer ya? Tak cukupkah dengan jalur diplomasi misalnya? Ya, jadi jalur diplomasi itu sudah dilakukan beberapa tahun lalu dan itu semua mentah di hadapan PBB. Resolusi diplomasi dan lain sebagainya itu seperti tidak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu sangat penting harus melakukan sesuatu yang baru seperti pengiriman militer. Kita tahu bahwasanya bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang merdeka, yang pernah diakui oleh Palestina, sehingga itu juga menjadi motivasi untuk di Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu menjelaskan bahwa Indonesia menghilangkan penjajahan di muka bumi ya. Nah, itu juga harus diterapkan ya. Kita tahu bahwa penjajahan di muka bumi atau penjajahan dunia itu terjadi di negara Palestina. Seharusnya Indonesia harus menjadi contoh untuk bagaimana membebaskan saudara-saudara Arab Palestina yang berada atau terjajah di sana gitu. Kemudian masalah yang paling besar itu adalah kita atau negara-negara muslim ini tersekat-sekat oleh paham yang disebut dengan nasionalisme. Paham nasionalisme adalah paham sekat-sekat sehingga kita tidak bisa bersatu, ya kan? Kita negeri-negeri sangat besar tapi tidak bersatu. Nah, kenapa tidak bersatu? Karena kita diikat atau dirantai dengan paham-paham nasionalisme. Maka yang dibutuhkan adalah persatuan. Ya, sebagaimana kita tahu dulu Khalifah Abdul Hamid itu menjaga tanah Palestina sebegitu rupa. Dikarenakan kita semua bersatu dalam satu apa yang dikatakan oleh Khalifah itu akan diikuti. Maka pada saat ini tidak ada lagi pemimpin yang menginstruksikan
untuk bisa kita bersatu. Maka yang menjadi masalah itu adalah sekat-sekat dari nasionalisme itu sehingga egoisme yang ada. Ya. Jadi menurut Bung Sofyan ini, apakah negeri-negeri Arab ya ini masih bisa diharapkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan Zionis Yahudi? Apakah masih ada harapan? Ya, jadi kalau kita berharap dengan negeri-negeri kaum muslimin pada saat ini, sebenarnya harapan itu sudah habis ya. Karena pada tahun ini inilah pembantaian yang paling besar, Sadis. yang paling sadis, dan bahkan rumah sakit dan bahkan anak-anak kecil itu menjadi korban. Dan di sisi lain mereka berpesta pora di penderitaan kaum muslimin. Ini juga menjadi sesuatu yang mengecewakan. Jadi untuk bisa kita mau berharap kepada kaum muslimin, berharap kepada negeri-negeri muslim itu sudah pupus. Karena yang pertama dia sudah mengkhianati deklarasi yang pernah dia buat, yaitu deklarasi Khartoum, yang dimana harus ketiga kata tadi itu ya, tidak boleh menjadikan Israel sebagai teman, tidak boleh menjadikan Israel sebagai negara, tidak boleh mempunyai perundingan damai kepada Israel. Itu semua dikhianati. Nah, jadi deklarasi itu betul-betul 8 negara kaum muslimin sudah berkumpul dan mereka mengkhianati itu. Jadi sudah tidak bisa kita berharap kepada negeri-negeri muslim, ya kan? Karena mereka juga takut dengan negara yang disebut dengan negara superpower, yaitu Amerika Serikat. Jadi kalau Amerika Serikat ya mengatakan berhenti, maka Israel akan berhenti untuk tidak melakukan pembantaian secara terus-menerus. Tapi kalau Amerika diam saja, berarti itu mengiyakan lakukan terus pembantaian. Nah, jadi yang terjadi apa? Amerika tidak mengatakan apa-apa, tapi dia langsung mengirimkan militer. Dia mengirimkan kapal induk untuk mengatakan kalau kurang pasukan ini saya tambah pasukannya. Nah, jadi harusnya ini menjadi gambaran bagi kita. Sangat dibutuhkan sekali persatuan kaum muslimin. Ya, kita ingin berharap dengan hukum internasional, tapi hukum internasional itu dibuat oleh PBB sendiri, dan PBB sendirilah yang menciptakan negara Israel. Tidak mungkin dia ingin menghilangkan anak-anak yang sudah dia buat. Nah, Kandung sendiri dari rahim PBB itu sendiri. Nah, maka yang kita harap harus juga persatuan kaum muslimin yang dulu pernah bersatu sangat luas ya. Ya, di zaman Khilafah Ottoman atau kekhilafan itulah yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Jadi kekhilafan itu yang di masa lalu itu yang harus kita harapkan sehingga membebaskan Palestina dari penjajahan.